Halo guys, balik lagi sama gua. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang esensial banget, fundamental, dan mungkin akan mengubah cara lo melihat uang selamanya. Lo ada di level mana sekarang? Kebanyakan orang mikir, oh kalau gua udah punya gaji besar, atau kalau gua punya tabungan 1 miliar rupiah, gua udah bebas. Salah besar. Hari ini, kita akan bedah tuntas 5 level kebebasan finansial. Siap-siap kaget. Karena target angka yang sebenarnya itu jauh lebih gede dari yang lo bayangin. Kita mulai dari yang paling dasar, level 1, level survival. Ini adalah level di mana pikiran lo sepenuhnya terpusat pada satu hal, gaji berikutnya. Lo nungguin banget tanggal gajian cuma buat bertahan hidup. Karakteristik utamanya simple banget. Pikiran lo dipenuhi sama kekhawatiran cicilan. Cicilan rumah, kontrakan, motor, mobil. Dan lo sering banget ngerasa nggak sabar nungguin gaji masuk. Yang paling jadi jebakan adalah bahkan lo yang gajinya 50 juta rupiah per bulan pun bisa terjebak di level ini. Gimana caranya? Gampang. Cicilan rumah mewah lo 35 juta rupiah. Cicilan mobil 10 juta rupiah. Sisanya cuma 5 juta rupiah buat bayar makan, listrik, dan kebutuhan lainnya. Di level ini, lo lagi menukarkan waktu lo cuma untuk kepastian gaji bulanan. Inilah yang sering disebut sebagai perbudakan modern, di mana kita dikeharkar sama riba dan cicilan. Ironisnya, satu kejadian buruk yang nggak terduga, kayak orang tua sakit atau mobil tiba-tiba mogok total, bisa langsung ngelempar lo ke jurang utang yang lebih dalam lagi. Jadi, gimana caranya keluar dari level survival? Lo butuh 3 senjata utama. Senjata pertama, bikin budget. Lo harus catat semua pengeluaran dengan jelas dan disiplin ngikutin itu. Wajib banget sisihin minimal 10% dari pendapatan lo, bahkan sebelum lo bayar cicilan. Anggap ini pajak buat masa depan lo. Senjata kedua, perangi semua utang. Lunasi utang lo dari yang paling kecil dulu. Ini namanya strategi debt snowball. Tujuannya bukan cuma biar lunas, tapi buat ngebangun mentalitas sukses dalam melunasi utang. Senapan ketiga, bangun fondasi kecil, bikin dana darurat atau tabungan liquid yang bikin hidup lo nyaman. Misalnya, Rp 10 juta, ini belum diinvestasikan. Ya, ini uang tunai yang bikin lo bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah 3 langkah ini lo jalani, selamat, lo berhasil naik ke level kedua. Level 2 adalah financial stability atau stabilitas keuangan. Di level ini, hidup lo mulai stabil. Lo nggak lagi deg-degan, nungguin gaji cuma buat bayar tagihan. Lo dikenal sebagai kelas menengah, upper middle class. Mungkin lo udah punya mobil keluarga. Bisa aja keluarga makan di mall setiap akhir pekan. Dan nggak bingung bayar tagihan dasar kayak internet atau listrik. Tapi, hati-hati, level ini adalah zona tipuan. Sebuah stabilitas yang fana. Kenapa? Karena satu kejadian buruk yang cukup serius misalnya, anak masuk rumah sakit atau orang tua butuh perawatan medis yang mahal masih, bisa ngelempar lo kembali ke level survival. Di level ini, lo harus punya dana liquid sebesar 6-12 bulan dari total pengeluaran bulanan lo. Ini adalah buffer, bantalan pengaman lo. Kalau pengeluaran lo 20 juta rupiah sebulan, lo harus punya setidaknya Rp 12,0 juta sampai Rp 24,0 juta dalam bentuk tunai atau setara tunai. Ini yang akan melindungi lo dari guncangan hidup. Sekarang, kita masuk ke level yang ditunggu-tunggu, level 3, financial independence atau kemandirian finansial. Ini baru kemerdekaan finansial yang sesungguhnya, yang definisinya beda sama financial freedom. Target angkanya berapa? Siap-siap. Ya, Rp 15 miliar. Aset, liquid. Ini setara dengan status net worth individual. Atau punya 1 juta dolar AS. Kenapa Rp 15 miliar? Karena dengan angka ini, lo bisa menerapkan aturan 4%. Lo bisa mengambil 4% dari total aset lo setiap tahun. Yaitu sekitar Rp 60 juta per tahun atau 50 juta rupiah per bulan. Secara matematis, dengan asumsi aset lo menghasilkan imbal hasil rata-rata 7% per tahun, uang lo nggak akan habis selamanya.
lo bisa hidup nyaman dari hasilnya. Gimana cara lo bisa mencapai belasan miliar ini? Lo butuh 3 senjata baru. Senjata pertama, mindset lo harus berubah jadi seorang compounder. Fokus lo bukan lagi menabung, tapi gimana caranya mengcompound uang lo biar bertumbuh secara agresif. Target return lo harus di atas 15%. CAGR. Senjata kedua, struktur aset yang agresif. Lo harus berani investasi di kelas aset yang lo pahami betul. Mau itu Bitcoin, saham teknologi di Nasdaq, atau saham blue chip gede di Indonesia, kayak BCA. Jangan cuma nabung di deposito. Senjata ketiga, savings rate yang tinggi. Lo harus kontrol jumlah uang yang lo tabung dan investasikan. Targetkan 50% sampai 80% dari penghasilan lo masuk ke sana. Lo harus lakuin ini secepat dan seagresif mungkin. Di Indonesia, cuma sekitar 0,06% penduduk yang nyampe di level 3 ini. Di sini, lo bisa santai. Lo nggak perlu kerja sehari pun lagi kalau nggak mau. Lo bisa travel ke Eropa kapan aja. Tapi ada tapinya. Di level ini, lo masih bisa disumon atau dipanggil sama pekerjaan lo, klien lo, atau supplier lo kapan aja. Lo merdeka secara finansial, tapi belum sepenuhnya merdeka secara hidup. Itu membawa kita ke level 4 financial freedom. Kebebasan finansial sejati. Ini adalah kebebasan total atas waktu dan lokasi lo. Nggak ada satu orang pun yang bisa mengesumon lo. Hidup lo sepenuhnya jadi milik lo. Lo bisa aja tiba-tiba muncul di Swiss, atau lagi santai di Maldives. Mungkin bahkan pakai pesawat pribadi. Target angkanya, lo butuh aset liquid sekitar Rp150 miliar. Di level ini, gaya hidup lo udah nggak jauh beda sama seorang triliuner. Uang lo nggak akan habis. Lo bisa hidup mewah cuma dari bunga atau dividen aja. Contoh, Rp150 miliar diinvestasikan di saham kayak BCA dengan dividen 4% per tahun, itu udah bisa ngasih lo ratusan juta per bulan, tanpa perlu menyentuh pokok investasinya. Ini level surga dunia, karena lo bener-bener bebas melakukan apa aja yang lo mau, kapan aja lo mau. Setelah lo mencapai surga dunia di level 4, lo akan ketemu dilema baru. Inilah level 5, financial purpose. Lo udah bebas total, terus mau ngapain? Pilihan lo cuma 2. Menghilang dari masyarakat dan menikmati hidup, atau mengejar apa yang gua sebut impossible venture. Level purpose ini adalah di mana hidup lo punya tujuan yang lebih besar, yaitu melayani orang lain melalui kreasi. Lo mengejar impossible venture, yaitu menyelesaikan masalah yang dianggap mustahil oleh kebanyakan orang. Contohnya kayak Bill Gates yang berusaha memberantas penyakit di dunia. Atau Elon Musk yang mau bawa manusia ke Mars. Kalau buat gue pribadi, impossible venture gue adalah edukasi. Gue mau bangun sekolah fisik gratis dengan guru-guru terpintar di dunia. Untuk anak-anak bertalenta yang gak punya kesempatan. Ini adalah level yang cuma dicapai oleh segelintir orang di dunia. Oke guys, 5 level sudah kita bahas tuntas. Survival, stability, independence, freedom, dan purpose. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Lo ada di level mana? Jangan cuma fokus dengerin financial influencer lain yang cuma janji manis tanpa ngasih peta yang jelas. Fokus sama perjalanan lo sendiri. Mulai dari sekarang, pakai senjata-senjata yang udah gua kasih di setiap levelnya. Gua yakin, dengan kerja keras dan strategi yang tepat, lo bisa mencapai level 3 atau bahkan level 4 dalam hidup lo. Ini bukan hal yang mustahil. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan konten berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.